Oke, inilah contoh simulasi soal daripada mengikuti program Kartu Prakerja. Oke. Nah, oke, teman-teman, setelah selesai melakukan pendaftaran, maka kita akan diberikan tes ya untuk kelulusan kita menjadi anggota prakerja. Tesnya berupa tes motivasi dan kemampuan dasar. Sebagai prasyarat untuk menerima kartu prakerja, kamu perlu mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Ya, ikuti beberapa petunjuk berikut sebelum memulai tes. Sebelum pengerjaan, pastikan kamu berada di tempat yang kondusif, ya, tempat yang aman, tidak berada dalam gangguan anak-anak, suara berisik, ya, atau apapun yang mengganggu proses perjalannya pengerjaan soal. Pastikan kamu berada di tempat dengan koneksi internet yang stabil, ya. Jadi pastikan kita berada tidak di luar jangkauan internet, ya. Internetnya internet yang stabil, ya, tidak terganggu. Bila perlu kamu bisa menggunakan alat bantu coret-coret seperti kertas dan pensil atau pulpen untuk menyelesaikan soal. Ya, jadi kita perlu menyediakan pensil, kertas untuk coret-coretnya ya. Karena ada soal yang berbau hitungan. Mengenai tes berisi 18 soal dengan durasi maksimal pengerjaan 25 menit. Jika waktu habis, tes akan dianggap selesai dan dikirim secara otomatis. Tes yang diuji berupa soal motivasi dan kemampuan dasar. Oke guys, semoga berhasil. Ya, kita mulai tes sekarang. Ya. Nah, pertanyaan pertama, harga gula pasir tahun 2014. Ya, kita perhatikan harga gulanya ya. Kalau kita perhatikan kembali isi tabel tersebut adalah, maka dari tabel tersebut kita harus mengambil kesimpulan yang tepat ya. Dia mengalami kenaikan atau penurunan ya. Maka jawaban yang paling tepat ketika kita melihat daripada tabel harga gula pasir tahun 2014 adalah sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami kenaikan. Jawabannya B. Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua. 1 tambah 6 sudah pasti 7. Pertanyaan ketiga. Mengapa Anda berminat ikut program Kartu Prakerja? Ya, saya ingin membuka usaha baru, saya bosan dengan aktivitas baru, saya ingin meningkatkan keterampilan, saya butuh tambahan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir E, saya kehilangan pekerjaan. Maka inilah yang paling tepat, jawabannya E, saya kehilangan pekerjaan. Oke, pertanyaan keempat. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Ya, kita mencoba sesuatu hal yang baru itu tidak perlu takut gagal. Oke. Karena kalau takut gagal sudah pasti tidak akan pernah mencoba sesuatu. Maka jawaban yang paling tepat sangat tidak setuju. Oke. Pertanyaan kelima. Seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu karena saya kurang berbakat. Oke, kali ini kita setuju. Kurang berbakat ya guys ya. Pertanyaan keenam. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Maka jawaban yang paling tepat adalah merasa minder atau rendah diri, ya. Pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Pasti jawabannya tidak setuju, tidak perlu minder ya. Pertanyaan nomor 7, berapa jam kira-kira Anda alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam program Kartu Prakerja? Kumulatif dalam sehari, boleh ada jeda ya. Jadi boleh ada istirahatnya. Dalam waktu 1 hari itu kita mengambil durasi waktu berapa ya? Jadi karena ada diperbolehkan ada jam, ada jedanya, maka yang paling tepat 1 sampai 2 jam per hari. Oke.
Pertanyaan ke-8, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Ops. Kita kalau memiliki suatu kegiatan harus selesai ya. Jangan jarang menyelesaikannya ya. Karena itu merupakan suatu integritas, maka jawaban yang paling tepat tidak setuju ya. Pertanyaan ke-9. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Ya, tidak setuju. Ya. Berarti kalau susah dari kita pikirin terus nggak kita kerjakan, nggak betul juga ya. Oke, pertanyaan ke-10 next. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Nah, ini kurang tepat juga ya. Kalau tidak suka melakukannya bukan berarti harus ditunda ya. Maka tidak setuju. Pertanyaan ke-11. Diagram batang berikut menunjukkan data produksi gula antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Jumlah produksi gula pada 2 tahun terakhir. Maka 2 tahun terakhir 2002 dan 2003. 150 ditambah 200 ton sama dengan 350 ton. Jawabannya D. Pertanyaan ke-12. Berdasarkan diagram di atas, seberapa banyak pengunjung perpustakaan pada hari Selasa? 40 orang ya. Oke, pertanyaan ke-13. ke-13. Bu Harma membeli handphone yang dimiliki seharga 2 juta. Kemudian dia menjual handphone tersebut rugi 10%. Harga penjualan handphone Bu Harma adalah ya rugi 10%. 10% dari 2 juta berarti 200.000, berarti menjadi 1.800.000 ya. Karena 2 juta 10%-nya 200.000, berarti 200.000 dikurang 200 sama dengan 1.800. Pertanyaan ke-14. Harga pembelian sebuah roti 5.000. Roti tersebut dijual dengan keuntungan 10%. Harga penjualan 100 buah roti adalah, maka 5.000 dikali 100 sama dengan 500.000. 500.000 keuntungannya 10%, berarti 50.000. Jadi totalnya menjadi tambahkan 500 ditambah 50.000, 550.000. Pertanyaan 15. 3/7 ditambah 5/7, maka jawabannya 8/7. Pertanyaan ke-16. 3/3 ditambah 5/3, 8/3. Pertanyaan ke-17. 4 tambah 6, 10 kali 5, 50. Oke. Pertanyaan ke-17. Pertanyaan ke-18 ya. 1/3 dikurang 1/6. Maka samakan penyebutnya menjadi per 6 ya. 6 dibagi 3 2, 2 kali 1 2. 6 bagi 6 1, 1 kali 1 1, 2 kurang 1 1, menjadi 1/6. D. Oke guys, itulah dia contoh tes motivasi dan kemampuan dasar daripada prakerja ya, yang tidak terlalu sulit ya. Oke guys, terima kasih guys.